Oke, selamat jumpa kita lagi dengan kita ya untuk membahas tentang proyek kita kali ini. Proyek kita kali ini kita akan membahas tentang konver makanan seperti yang kita telah bahas sebelumnya ya. Sebelumnya kita mau kasih tahu dulu target apa aja yang telah diberikan kepada kita. Nah, langsung saja kita lihat. Target yang ibu bapak berikan kepada kami itu untuk targetnya adalah untuk bisa mensortir makanan yang oke dan NG. NG di sini mengenai produknya yang hancur ya, yang makanannya nggak oke seperti mentah atau yang lainnya. Nah, kemudian produk itu harus bisa dilaksanakan itu setiap 2 detik, berarti setiap 2 detik mesinnya harus aman-aman aja, lancar aja ya. Nah, setelah kami diskusi terhadap tim-tim kami dan kami bisa melakukannya meskipun dengan budget yang kecil, tapi kami akan melakukan yang terbaik meskipun dengan hasil yang tidak oke. Bila ibu bapak ingin hasil yang oke, jangan salahkan kami bila ibu bapak sediakan uang yang sedikit, karena ada harga, ada kualitas. Oke, pertama kita kasih lihat desainnya dulu. Di sini kita bisa lihat ada konveyor, 2 konveyor. Yang pertama konveyor 6 meter dan konveyor 2 meter. Nah, konveyor 6 meter ini kita bilang konveyor main. Gunanya untuk membawa produk yang ingin disortir dan mengarahkan produk oke ke station selanjutnya. Bagaimana konveyor satu lagi? Itu kegunaannya untuk membawa produk yang NG seperti kue rusak, kue mentah, atau anomali itu ke konveyor sana, yang dimana konveyor tersebut akan mendaur ulang kuenya seperti menjadi limbah. Nah, bila ibu bapak lihat sini ada 2 konveyor ya. Nah, di sini kita juga memiliki control panel di mana di dalamnya ada PLC, controller, wiring yang mengatur konveyor ini. Ada lamp tower sebagai safety. Di sini juga ada sensor untuk bedain produk oke dan NG. Dan di sini juga ada silinder ya. Ini silindernya lumayan besar karena produk ini juga nggak sembarangan, jadi harus didorong pakai silinder yang besar. Berat juga lah produk ini. Nah, untuk selanjutnya kita bahas tentang harga ya, bahas tentang apa saja yang akan kita pakai ya. Pertama kita pakai kotak panel. Itu harganya masih di bawah, itu harganya sudah cukup murah sebenarnya, walaupun kualitasnya kita tahu lumayan buruk, walaupun bekas ya, tapi masuk budget. Nah, DIN rail dan wire duct itu untuk elektrikal ya, jadi dibutuhkan. Tenang kok, semua yang di sini pasti dibutuhkan, nggak ada yang terbuang sia-sia. Nah, ini MCB 1 phase dan 3 phase. Kenapa pakai MCB? Untuk safety. Bahaya kalau nggak dipakai, nanti safety-nya nggak ada. Tenang, harganya masih masuk kisaran ibu bapak kok. Nah, power supply 24 volt. Memang harganya segini, santai, masih masuk budget ibu bapak. Nah, Mitsubishi, kenapa pakai Mitsubishi yang model lama, Mitsubishi FX0? Karena pertama Mitsubishi yang PLC termurah kami ini modelnya. Kami terpaksa menggunakan model lama. Kami terpaksa menggunakan PLC lama karena murah dan berfungsi. Kalau misalkan mau pakai FX5U atau PLC bagus yang lainnya, ibu bapak bisa naikkan target harganya ya, mungkin jadi 30 juta mungkin. Nah, 30 juta atau 50 juta mungkin. Nah, kemudian green push button dan red push button 71.000. Masih lumayan murah karena sudah dilengkapi dengan lampu-lampunya.
lampu untuk indikator. Nah, di sini ada push, di sini ada emergency button. Sebenarnya bukan model Schneider, karena kalau kami kasih yang Schneider itu khawatirnya akan melebihi budget yang telah ditentukan. Jadi ini push button untuk harga push button yang gak ada merek ya, push button murahan. Nah, lamp tower untuk indikasi mesin penting. Kemudian untuk kontaktornya yang 24 volt itu untuk mengatur motor DC pada motor induksi pada conveyor. Nah, sensor warna ini cara ini sebenarnya masih cukup. Ini kenapa harganya tinggi? Karena memang pada dasarnya sensor seperti itu memang mahal ya, membedakan sensor kamera memang mahal ya, seperti yang kita tahu, nggak bisa dikasih murah. Kalau bisa sih, bisa mungkin di bawah 100.000, cuma saya gak yakin dengan performanya, takutnya nggak bekerja dengan baik. Nah, temunya terminal block 2,5 mili dan pembatas terminal block. Kemudian di sini ada conveyor. Ini sebenarnya 6 meter dan ini 2 meter. Ini sebenarnya 7,5 juta ya. Ini sama kok, 3 juta. Ini conveyornya kami rakit sendiri, makanya harganya bisa cukup murah agar memenuhi harga yang ibu bapak harapkan, yaitu 20 juta. Meskipun pasti ada beberapa fitur yang tidak lengkap, tapi tenang kok, sudah memenuhi standar ibu bapak. Nah, kemudian motor 3 phase. Untuk menggunakan conveyor ini kita butuh motor induksi ya. Motor induksi kenapa dipakai? Kenapa nggak motor AC atau motor DC? Nanti nggak kuat ibu bapak untuk gerakin conveyor di sini. Tenang, motor conveyor kami ada yang paling murah, yaitu ini conveyor bekas ya, motor conveyor yang bekas ya. Santai, masih bisa digunakan kok. Dan silinder, memang silinder semahal ini karena memang silindernya besar, tenaganya pasti kuat untuk dorong kue yang berat itu. Nah, setelah dihitung-hitung, total harganya itu baru 16, mungkin 18 juta ya, karena ini lupa saya ganti harganya. 18 atau 19 juta, tenang, masih di bawah 20 juta kok, sesuai harapan ibu bapak. Oke. Nah, terus proses mesinnya bagaimana? Ini pertama, mesin akan dijalankan. Apakah mesin stop? Kalau iya, stopnya ini kenapa? Apakah karena emergency? Kalau bukan karena emergency, berarti langsung stop saja. Kalau karena emergency, semua komponen mati tanpa tersisa, di reset. Nah, kemudian kalau nggak stop bagaimana? Berarti dia masuk ke sequence mesin. Conveyor yang home, conveyor main dan reject aktif. Kemudian apakah kue rusak? Kalau kuenya rusak, itu silinder yang dorong kue ke conveyor NG aktif, dan conveyor akan masuk ke produk NG, ke TR NG. Dan kalau bagaimana tidak, berarti silindernya nggak akan terjadi apa-apa, silindernya diam saja, berarti conveyornya tetap jalan di conveyor main. Oke. Kebetulan ibu bapak, saya juga punya simulasi untuk ibu bapak. Kalau ibu bapak penasaran dengan proyeknya, pertama saya lupa kasih emergency. Nah, ini kita jalankan dulu ya. Ini kita jalankan dulu. Keterbatasan pada softwarenya jadi begini ya, saya minta maaf juga. Tapi ini adalah simulasi saja, bukan produk yang asli. Kalau produk asli pasti saya jamin kualitasnya bagus. Saya jamin pasti akan bekerja dengan semestinya. Kita gambarkan palet hijau itu sebagai produk NG, dan yang warna biru itu adalah yang OK. Dan OK kita bisa lihat.
Oke, maaf sebelumnya ibu bapak, tadi ada kendala dan kita sudah melihat tadi bagaimana proses conveyornya. Baik, untuk selanjutnya saya akan jelaskan tentang programnya biar ibu bapak bisa tahu. Dan di sini kita bisa lihat di sini adalah tombol start, tombol stop, tombol emergency, dan ini adalah memori. Kalau memorinya mati, pasti prosesnya bakal mati. Contohnya seperti ini. Shift enter. Nah, betul kan? Kemudian kalau misalkan mesinnya jalan, ini conveyor pertama, conveyor main sama conveyor reject pasti nyala. Karena ini nggak nyala lagi, jadi dua conveyor itu pasti mati. Nah, ini sensor vision untuk melihat vision dari barang, untuk melihat kondisi dari barang itu melalui kamera. Kalau misalkan terdeteksi yang NG, maka produk akan didorong ke conveyor NG, ke conveyor reject. Nah, di sini kalau conveyor reject nyala, itu kita kasih kesempatan ya kepada produk untuk jalan selama untuk 1 detik dulu, baru diproses silindernya. Silinder maju, ini sensor silinder mundur, dan ini sensor silinder maju, ini sensor silinder mundur. Ini sensor silinder mundur, ini sensor silinder maju. Kalau misalkan silindernya mundur, nah silinder maju. Kalau misalkan silindernya sudah maju mentok di depan, itu silindernya mundur dan proses ini bakal berhenti. Terus ini untuk lamp tower, itu lamp tower. Oke. Sekiranya itu saja dulu dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.